Saya Najah Unsi dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Gemolong. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi biologi mengenai bakteri. Selamat menyaksikan. Bakteri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion, yang artinya batang kecil. Bakteri merupakan organisme prokariota. Istilah prokariota berasal dari bahasa Yunani, yaitu pro, sebelum, dan karyon, inti sel atau nukleus, yang menandakan ketiadaan inti sejati di dalam selnya. Bakteri merupakan mikroorganisme yang penyebarannya di alam paling luas atau disebut kosmopolitan. Cabang biologi yang mempelajari bakteri disebut bakteriologi. Bentuk bakteri. 3 macam bentuk dasar sel bakteri yaitu 1. Bulat atau kokus. Bakteri berbentuk bulat umumnya berdiameter 1 mikrometer atau kurang dari itu. 2. Batang atau basil. Bentuk ini memiliki panjang sekitar 2-5 mikrometer, bahkan ada yang mencapai panjang hingga 10 mikrometer. 3. Lengkung atau spiral. Bentuk lengkung memiliki panjang sekitar 2-5 mikrometer. Selain itu, ada juga bakteri tertentu yang memiliki bentuk tidak teratur atau pleomorfik. Contoh, Corynebacterium diphtheriae. Struktur tubuh bakteri meliputi 1. Materi genetik atau DNA kromosom. Materi genetik bakteri tersusun oleh asam deoksiribonukleat atau disebut juga DNA kromosom. DNA kromosom berutas ganda yang berbentuk sirkuler atau cincin. DNA kromosom membawa gen-gen penting untuk mengatur proses yang terjadi di dalam sel bakteri. Materi genetik bakteri terdapat di dalam suatu bagian menyerupai inti yang disebut nukleoid. 2. Plasmid. Plasmid adalah suatu DNA di luar DNA kromosom. Plasmid terdapat di dalam sitoplasma. Plasmid berfungsi untuk pertahanan sel bakteri terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Umumnya, bakteri plasmid berbentuk cincin. 3. Sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Di dalam sitoplasma terdapat ribosom, mesosom, dan plasmid. 4. Ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang berfungsi untuk sintesis protein. Ribosom tersusun atas protein dan RNA. 5. Mesosom. Mesosom merupakan daerah membran sitoplasma yang mengalami pelipatan. Fungsi mesosom antara lain sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan sebagai pembentukan dinding sel baru antara kedua sel anak tersebut. 6. Endospora. Endospora merupakan suatu unsur atau spora berdinding tebal dan sangat tahan terhadap kondisi lingkungan yang jelek. 7. Membran sitoplasma. Membran sitoplasma merupakan selaput yang membungkus sitoplasma beserta isinya. Terletak di bawah dinding sel. Membran sitoplasma atau membran plasma tersusun atas lapisan lipoprotein yang bersifat semi-permeabel. Fungsi membran plasma yaitu untuk mengatur keluar masuknya zat-zat di dalam sel sebagai tempat perlekatan pangkal flagellum. 8. Dinding sel. Dinding sel adalah bagian sel bakteri yang berfungsi memberi bentuk dan kekuatan atau perlindungan terhadap sel. Dinding sel bakteri terdiri atas bahan peptidoglikan.
yaitu suatu molekul yang mengandung rangkaian aminodisakarida dan rantai peptida. 9. Kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir yang menyelubungi dinding sel. Fungsinya untuk pertahanan diri dan cadangan makanan. 10. Pili atau fimbriae. Pili merupakan benang-benang pendek yang terdapat di permukaan sel bakteri gram negatif. Fungsinya sebagai alat lekat dengan bakteri lain atau dengan bahan-bahan padat yang merupakan makanan bakteri. Seks pilus atau pilus kelamin, salah satu pili yang berfungsi sebagai saluran penghubung dalam perpindahan materi genetik DNA ketika suatu bakteri berkonjungsi. Setiap sel hanya memiliki satu atau dua pilus kelamin. 11. Flagellum. Flagellum berfungsi untuk membantu pergerakan bakteri. Berdasarkan jumlah dan letak flagellum bakteri dapat dibedakan menjadi 4 macam, antara lain A. Atrik, yaitu bakteri yang tidak memiliki flagellum. B. Monotrik, yaitu bakteri yang hanya memiliki satu flagellum pada salah satu ujung sel bakteri. Contoh, Pseudomonas aeruginosa. C. Lovotrik, yaitu bakteri yang memiliki dua atau lebih flagella pada salah satu ujung bakteri. Contoh, Pseudomonas fluorescens. D. Amfitrik, yaitu bakteri yang memiliki dua atau lebih flagella di kedua ujung sel bakteri. Contoh, Spirillum serpens. E. Peritrik, yaitu bakteri yang memiliki flagella di seluruh permukaan sel bakteri. Contoh, Salmonella typhi. Reproduksi bakteri. Pada bakteri dikenal dua macam cara bereproduksi, yaitu aseksual dan seksual. Aseksual terjadi dengan pembelahan biner. Nah, yang pertama terjadi pada pembelahan biner adalah replikasi DNA. Yang dimaksud replikasi DNA di sini adalah penggandaan DNA bakteri dari 1 menjadi 2. Tahap yang kedua adalah sitokinesis awal. Sitokinesis awal yang dimaksud adalah pembelahan sel tapi masih di awal. Sitoplasma atau sel pada tahap ini mengalami pemanjangan. Pada tahap yang ketiga, terjadi invaginasi atau pelekukan pada membran sel bakteri. Yang keempat adalah dinding sel anakan bakteri sudah jelas tapi belum terpisah. Tahap yang kelima adalah sitokinesis akhir. Maksudnya adalah pembelahan sel yang komplit, kedua sel anakan bakteri sudah terpisah. Pada proses reproduksi bakteri secara aseksual atau vegetatif tidak melalui tahap-tahap atau disebut pembelahan langsung. Selanjutnya ada reproduksi bakteri secara seksual yang terjadi dengan konjugasi, transformasi, dan transduksi. Jenis yang pertama adalah konjugasi. Konjugasi merupakan proses transfer DNA dari satu bakteri menuju bakteri yang lain. Konsep pada konjugasi yaitu satu bakteri memberikan DNA dan satu bakteri lain menerima DNA. Tahap pertama konjugasi adalah bakteri donor menghasilkan vili atau pilus. Vili berfungsi sebagai jembatan bagi kedua bakteri. Pada tahap kedua, pilus bakteri donor akan melekat pada tubuh bakteri resipien. Tahap yang ketiga, bakteri resipien akan menerima DNA dari bakteri donor. Yang ditransfer hanya DNA saja. Pilus akan hilang ketika proses konjugasi telah selesai. Tahap yang keempat, terjadi rekomendasi DNA dan dihasilkan new donor atau bakteri yang baru. Setelah konjugasi, ada transduksi.
Transduksi merupakan peristiwa di mana bakteri memperoleh DNA dari bakteriofag yang menginfeksinya. Bakteriofag adalah virus yang menyerang bakteri. Pada jenis ini, virus yang berada di bakteri donor ketika akan menginfeksi bakteri resipien dengan secara tidak langsung, bakteri donor yang dibawa oleh virus akan diterima oleh bakteri resipien melalui perantara virus. Ketika bakteri resipien telah menerima DNA dari bakteri donor, terjadilah rekomendasi DNA, sehingga memunculkan bakteri hasil transduksi. Lalu, jenis yang ketiga yaitu transformasi. Transformasi merupakan peristiwa di mana bakteri memperoleh DNA dari lingkungan sekitarnya. Sel bakteri pecah, sehingga beberapa DNA dari sel bakteri keluar. DNA dari sel bakteri yang pecah akan ditransport masuk ke dalam sel bakteri lain dan molekul akan masuk ke dalam DNA-NA dan bergabung serta menyatu dengan DNA-NA, sehingga menyebabkan perubahan struktur DNA awal. Perubahan struktur ini akan menyebabkan perubahan sifat sel bakteri tersebut. Contoh-contoh bakteri. Bakteri ada dua jenis, yaitu menguntungkan dan merugikan. Bakteri yang menguntungkan. 1. E. coli yang berfungsi membusukkan makanan di usus besar. 2. Lactobacillus casei untuk pembuatan keju. 3. Lactobacillus bulgaricus yang digunakan dalam proses pembuatan yogurt. Bakteri yang merugikan. 1. Salmonella typhosa, penyakit yang ditimbulkan adalah tifus. 2. Streptococcus agalactia, penyakit yang ditimbulkan adalah mastitis pada sapi. 3. Haemophilus influenza, penyakit yang ditimbulkan adalah influenza. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.